Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya adalah dosen di Departemen Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPP bidang pengajaran. Adapun komponen yang akan saya sampaikan meliputi delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu asuhan kebidanan pada masa kehamilan fisiologis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah secara singkat, di mana mata kuliah asuhan kebidanan masa kehamilan fisiologis ini memiliki bobot 4 SKS dengan penempatan pada semester ganjil yang merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh selama studi di pendidikan profesi bidan dan diampu oleh tim teaching berdasarkan kelompok mahasiswa dan tempat praktek, di mana setting mata kuliah ini berada di praktek mandiri bidan. Adapun deskripsi mata kuliah ini, setelah mengikuti mata kuliah asuhan pada masa kehamilan fisiologis, mahasiswa dapat mempraktekkan tentang asuhan kehamilan dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan secara komprehensif dan berkesinambungan yang didukung kemampuan berpikir kritis, rasionalisasi klinis dan reflektif, serta mampu melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan pada masa kehamilan fisiologis. Adapun CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan fisiologis dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan secara komprehensif, didukung kemampuan berpikir kritis dan rasionalisasi klinis sesuai lingkup asuhan kebidanan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan deteksi dini komplikasi kehamilan dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan secara komprehensif, didukung kemampuan berpikir kritis dan rasionalisasi klinis sesuai lingkup asuhan kebidanan. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian asuhan dan pelaporan pelayanan kebidanan pada masa asuhan kebidanan pada masa kehamilan fisiologis sesuai kode etik profesi. Topik atau materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi 1. Pendekatan umum dengan kajian biomedik dan kearifan lokal pada masa asuhan kehamilan fisiologis. Yang kedua, asuhan kebidanan pada masa kehamilan dilakukan secara holistik, komprehensif, dan berkesinambungan pada trimester pertama, kedua, dan ketiga, dengan pengkajian data baik secara subjektif, objektif, kemudian dilakukan asesmen, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu deteksi ketidaknyamanan secara umum, perubahan fisik dan psikologis serta perilaku pada kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Topik materi selanjutnya yaitu screening atau deteksi risiko maternal selama kehamilan. Di sini kita menggunakan aplikasi Sibidan, di mana merupakan luaran dari penelitian. Yang pertama, deteksi gejala hipertensi, preeklamsi, dan eklamsi. Selanjutnya, deteksi anemia dan kurang gizi. Yang ketiga, yaitu deteksi kehamilan muda dengan perdarahan pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Keempat, deteksi kehamilan muda dengan perdarahan pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Dan yang selanjutnya yaitu deteksi gawat janin dan kematian janin intrauterin. Deteksi selanjutnya yaitu deteksi risiko penyakit HIV/AIDS, risiko penyakit hepatitis B, dan deteksi ibu hamil dengan penyakit penyerta, yaitu jantung, diabetes mellitus, gangguan tiroid, asma, dan gangguan jiwa. Topik atau materi pembelajaran kelima yaitu tentang manajemen antenatal kelas, di mana meliputi kelas bayi lahir, kelas orang tua dan menyusui, kelas special case dan senam hamil,
penyusunan breed plan dan persiapan menjadi orang tua, pelatihan calon pendamping kehamilan, menghadapi kehamilan, dan kesiagaan dalam menghadapi komplikasi dalam kehamilan. Topik keenam yaitu pemeriksaan penunjang pada pemeriksaan kehamilan, meliputi pemeriksaan laboratorium dan penggunaan kardiotokografi. Dan yang terakhir yaitu pencatatan dan pelaporan sesuai lingkup asuhan kebidanan, yaitu meliputi register kohort, PWSKIA, dan surat rujukan. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah metode pembelajaran klinik, di mana mahasiswa ditargetkan beberapa kasus sesuai dengan capaian kompetensi yang telah ditetapkan. Dalam proses pelaksanaannya, mahasiswa akan dibawa bimbingan oleh dosen dan tim teaching dengan melakukan metode pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu journal reading. Sebelum melakukan perkuliahan, saya akan membagikan jurnal utama. Kemudian mahasiswa akan mencari dua jurnal pembanding. Kemudian dilakukan diskusi dan nantinya akan dilakukan presentasi bersama dengan dosen dan kelompok mahasiswa lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu refleksi kasus, di mana mahasiswa membuat kasus yang sudah ditetapkan, kemudian akan dipresentasikan dan didiskusikan bersama dengan dosen dan kelompok. Kemudian dosen akan memberikan feedback atas kasus yang sudah didapatkan oleh mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu portofolio. Portofolio di sini mahasiswa mendapat tugas untuk membuat satu portofolio yang telah ditentukan dengan menuliskan sesuai dengan format yang telah diberikan. Kemudian dosen akan memberikan feedback dan evaluasi atas portofolio yang telah dibuat oleh mahasiswa. Dan metode pembelajaran selanjutnya yaitu based teaching atau BST, di mana kegiatan pembelajaran ini merupakan pengalaman secara langsung oleh mahasiswa dengan pasien atau klien yang didampingi oleh dosen maupun pesertor dari lahan. Jadi, mahasiswa pada saat ini mendapatkan pengalaman secara langsung bagaimana cara history taking, melakukan pemeriksaan fisik, melakukan pemeriksaan penunjang dengan laboratorium, kemudian mengidentifikasi diagnosis ataupun masalah, dan bagaimana cara melakukan intervensi dan melakukan implementasi serta menegakkan evaluasi. Dan terakhir adalah memberikan penyuluhan dengan KIE. Sebelum mahasiswa melakukan penyuluhan, adik-adik harus berkoordinasi dengan dosen maupun preseptor yang ada di lahan untuk melakukan konsultasi satuan acara penyuluhan yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu penugasan di sini dengan melakukan laporan komprehensif. Kemudian sebelumnya harus menyetorkan laporan pendahuluan dan melakukan dokumentasi dengan metode SWOT. Dan yang terakhir yaitu dengan presentasi kasus yang telah didapatkan dengan laporan komprehensif masing-masing kelompok. Nah, adapun delivery atau penyampaian materi yang telah diberikan oleh dosen ini berupa modul, buku ajar, referensi artikel, dan jurnal yang sudah saya bagikan pada Google Classroom, VLM, dan WhatsApp Group. Dan juga untuk memudahkan mahasiswa dalam penulisan dokumentasi juga ada aplikasi yaitu Taksbidan dan aplikasi Sibidan, di mana ini merupakan luaran dari penelitian maupun pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh saya bersama dengan tim teaching dalam kehamilan. Assessment merupakan penilaian yang terakhir. Assessment ini meliputi dari proses pembelajaran dan penilaian pada saat ujian, di mana dalam proses pembelajaran ini meliputi based teaching, journal reading, refleksi kasus, laporan komprehensif, portofolio, dan performa, di mana performa mahasiswa ini terdiri dari performa konsultasi,
keterampilan klinik, dan performa umum, di mana bobot dari masing-masing proses pembelajaran ini adalah 5%. Kemudian, penilaian proses pembelajaran selanjutnya yaitu penyuluhan. Penyuluhan ini memiliki bobot 10%. Sedangkan penilaian ujian di sini melibatkan dengan dosen maupun perseptor dari lahan. Jadi, mahasiswa akan diujikan dengan melakukan pemeriksaan kehamilan secara komprehensif sampai dengan pemeriksaan laboratoriumnya. Dengan metodenya menggunakan penilaian secara Osler, yaitu dengan bobot penilaian 5%. Adapun interaksi dalam proses pembelajaran ini nanti, yaitu dengan adanya refleksi kasus dan bagaimana penilaian pemeriksaan kehamilan secara komprehensif dengan menggunakan metode Osler. Pada kesempatan pagi hari ini ya, kita diberikan kesehatan untuk memulai kegiatan presentasi ya dari refleksi kasus yang sudah adik-adik dapatkan selama praktek ya di siklus PMP, terutama untuk refleksi kasus hari ini stase kehamilan. Iya, kami persilakan untuk adik-adik yang sudah ditunjuk untuk mempresentasikan refleksi kasus maupun portofolio yang akan dibahas pada pagi hari ini. Terima kasih, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, di sini saya Roman Tia dari Profesi Kebidanan untuk kelompok dari Pupatma. Di perwakilan kelompok, izin mempresentasikan terkait refleksi case dengan topik kehamilan fisiologis. Baik, untuk yang pertama, terkait vignette dari kasus yang saya ambil, yaitu Nyonya SM, usia 21 tahun, G2P1001, AB000, dengan usia kehamilan 13-36 minggu, datang ke PMB Sofia Farida bersama suaminya. Ibu mengeluhkan kakinya bengkak dan mengatakan rasanya seperti ditusuk-tusuk. Hasil anamnesis, ibu mengatakan sering aktivitas berdiri, kurang lebih 1-2 jam. Ibu mengatakan juga tidak ada keluhan pusing. Ibu melakukan ANC setiap bulan. Ibu banyak melakukan aktivitas seperti memasak, menyapu, pel, dan menjaga anak. Untuk HPHT 10 Januari 2022 dengan HPL 17 Oktober 2022. Hasil pemeriksaan ANC terakhir di Bukaya didapatkan tekanan darah 120/80, TFU 25 cm, detak jantung janin 155 kali per menit, buka preskep dengan hasil lab di TM1 menunjukkan tidak terdapat protein. Baik, beberapa data objektif ketika pemeriksaan. Yang pertama, yakni untuk kondisi umum terkait tanda-tanda vital seperti tekanan darah 120/80, suhu normal, nafas dan nadi dalam batas normal. Kemudian untuk pemeriksaan fisik secara khusus, baik dari muka tidak ada edem, ekstremitas terdapat edema kaki, tidak terdapat varises, pitting edema, kembali kurang lebih dalam 2 detik. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang dari pemeriksaan laboratorium sendiri yang dilakukan ibu pada trimester 1 menunjukkan hemoglobin 11, golongan darah A, GDA-nya 110, HIV, sifilis, dan HBsAg non-reaktif, serta protein urinnya negatif. Kemudian dari data objektif selanjutnya dari pemeriksaan abdomen, dapat tidak ada bekas luka operasi, terdapat linea nigra, tidak ada sedia gravidarum, level 1 teraba tidak beraturan, dengan kesan bokong, level 2 kesan punggung dan bagian kiri puki untuk di sisinya, kemudian level 3-nya di sini sudah kepala sudah masuk panggul dengan TFU 25 cm, detak jantung janinnya 155 dengan TBC sesuai yang tertera. Di sini asesmennya yang pertama diagnosisnya G2P101 AB000, usia kehamilan 34-36 minggu, janin tunggal hidup intrauterin, dengan masalahnya adalah edema kaki, kebutuhannya adalah KIE atasi edema kaki dan persiapan kehamilan trimester 3. Untuk penata laksanaan yang dilakukan saat itu, yang pertama menjelaskan kondisi bahwa kondisi ibu dan janin dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat. Yang kedua adalah terkait KIE istirahat, kemudian juga mengajarkan gerakan-gerakan yang dapat menambah posisi untuk lebih agar persalinannya lancar. Kemudian juga dijelaskan terkait nutrisi. Nutrisinya di sini diberikan beberapa vitamin, kemudian disarankan juga untuk makan makanan yang bergizi. Kemudian di persiapan persalinan juga untuk
menjadwalkan ibu untuk kontrol ulang apabila obat habis maupun sewaktu-waktu ada keluhan. Beberapa penata laksanaan yang diberikan saat KIE pada pemeriksaan yang pertama, menghindari ibu untuk duduk atau berdiri atau aktivitas yang terlalu berat atau terlalu lama, karena kaki akan menumpu beban dalam waktu yang lama. Kemudian ibu juga bisa melakukan ganjal kaki dengan bantal atau saat duduk atau tidur guna memperbaiki sirkulasi darah. Kemudian ibu juga disarankan pakai sepatu yang nyaman saat bepergian. Selanjutnya adalah hindari konsumsi makanan yang mengandung garam tinggi. Kemudian disarankan juga untuk perbanyak minum agar hidrasi dalam tubuh itu baik. Pelayanan yang saya amati saat itu adalah mengamati pertama kali terkait kekhawatiran bidan akan resiko kejadian preeklamsi. Sehingga saat itu selain cek dari piting edema, bidan juga fokus untuk cari hasil laboratoriumnya. Kemudian dicek juga tekanan darahnya terutama dan kondisi ibu secara umum. Kemudian evaluasi keluhan-keluhan lainnya yang mungkin menyertai, misalnya pusing atau bengkak di selain ekstremitas, serta mengkaji nutrisi yang ibu konsumsi. Di sini apa yang saya pikirkan saat itu mungkin bisa jadi faktor resiko seperti yang kita tahu bahwa mungkin dulu masih banyak teori terkait tanda-tanda preeklamsi, salah satunya bengkak. Walaupun sekarang juga sudah ada pemeriksaan terbaru terkait resiko-resiko mudah yang dapat kita lakukan untuk mengkaji apakah ada preeklamsi atau tidak. Kemudian di saat itu juga saya mencoba untuk menanyakan beberapa aktivitas, ada keluhan lain atau tidak, dan ternyata benar bahwa saat pengkajian ibu melakukan banyak kegiatan berdiri sebelum kontrol kehamilan. Kemudian saya juga tanya terkait apakah sudah pernah penata laksanaan apa yang pernah ibu lakukan terkait masalah ini. Kemudian pengalaman terbaik saya adalah mengecek pembekakan kakinya dan membantu memberikan KIE ke ibu untuk atasi edema kaki. Apakah dalam kasus ini mempengaruhi keterampilan? Iya, jelas mempengaruhi keterampilan saya karena saat itu masih pertama kali masih proses adaptasi di klinik di PMY, jadi mungkin juga masih terlalu kaku atau masih bingung apa yang harus kita berikan KIE ke pasien seperti apa. Nah, karena saat itu menemui kasus tersebut, akhirnya saya juga mencoba untuk melakukan KIE terkait ibu. Kemudian juga akhirnya karena ada kasus tersebut, akhirnya semenjak itu saya jadi aware dengan ibu-ibu hamil yang periksa untuk melakukan pemeriksaan ekstremitas. Karena pada awalnya di PMB itu tidak terlalu memfokuskan apabila ibu tidak ada keluhan terkait ekstremitasnya. Jika saya mendapatkan kasus yang sama, yang pertama saya lakukan adalah anamnesis, terutama di bagian nutrisi, aktivitas ibu, kemudian keluhan-keluhan lainnya yang menyertai. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan, baik dari pemeriksaan secara umum, kemudian pemeriksaan fisik secara khusus, kemudian juga ditambah dengan pemeriksaan ekstremitas, baik dari tidak hanya kaki, tetapi mungkin tangan, wajah, dan sebagainya. Kita juga periksa terkait berat badan ibu, cek ROT maupun MAP. Kemudian kita berikan KIE yang sama terkait edemanya, dan mungkin apabila mengarah ke patologis, bukan fisiologis, mungkin kita juga bisa memberikan KIE terkait itu agar ibu menjadi aware apa yang bahaya dan apa yang tidak bahaya. Kemudian selanjutnya kita juga cek laboratorium, menganjurkan ibu untuk cek laboratorium karena pada kasus dijelaskan kalau ibunya cek laboratorium hanya di trimester 1, karena itu sudah trimester 3, mungkin sebaiknya menganjurkan ibu untuk cek lagi untuk terkait laboratoriumnya, apakah ada masalah atau tidak. Nah, berdasarkan teori sendiri, seperti yang kita tahu bahwa edema merupakan pembengkakan yang dapat diamati dari akumulasi cairan dalam jaringan-jaringan tubuh. Memang edema ini paling sering terjadi pada tungkai dan kaki. Penyebabnya ini karena pada proses kehamilan itu sendiri, ibu lebih memproduksi banyak air daripada ibu-ibu dengan yang tidak hamil. Nah, selain itu juga ditambah dengan rahim yang terus membesar, tentunya ini akan menekan pembuluh darah di tungkai kaki, terutama pada kehamilan-kehamilan yang sudah tua. Selanjutnya, untuk pemeriksaannya sendiri, ini dilakukan yang namanya piting edema. Jadi ini penilaian derajat edema dengan cara menekan lokasi atau area yang terkena edema. Menurut teori sendiri, tata laksana yang bisa dilakukan untuk
kasus edema yang pertama meninggikan kaki. Ini juga sudah sesuai dengan KIE yang diberikan saat kontrol tadi atau mengganjal. Nah, meninggikan kaki ini akan memberikan keringanan pada jantung dan sel dalam tubuh dalam mengangkut cairan yang terakumulasi di tungkai untuk lebih diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, ada teknik untuk rendam kaki. Nah, rendam kaki ini mungkin masih belum dijelaskan di KIE waktu kontrol sebelumnya. Jadi pada teori, dengan merendam kaki dengan air hangat, ini bisa membantu merangsang pelebaran pembuluh darah sehingga sirkulasi menjadi lancar. Kemudian, hindari juga untuk mengurangi garam. Ini dijelaskan juga di KIE yang KIE di kontrol kehamilan tersebut bahwa dengan mengurangi garam ini, karena garam bersifat retensi cairan, jadi garam akan menarik cairan dari luar sel menuju ke dalam sel sehingga terjadi pembekakan. Kemudian dilakukan juga tata laksana menurut teori dengan senam hamil, karena dengan senam hamil ini sirkulasi darah menjadi lancar. Kemudian pijat kaki, bisa melakukan pijat kaki atau berban, karena dengan melakukan ini dapat menekan jaringan subkutan sehingga menekan cairan-cairan yang ada di subkutan itu masuk ke dalam vena. Baik, kesimpulan dari kasus ini berdasarkan analisis kasus, Nyonya S ini mengalami edema kaki dengan derajat 1 karena bisa kembali dengan durasi 2 detik. Kemudian beberapa penata laksanaan yang sudah dilakukan seperti meninggikan kaki mungkin kurang efektif karena hanya akan dilakukan setelah terjadi pembengkakan. Sebaiknya selain dari meninggikan kaki, ibu juga disarankan untuk melakukan istirahat di sela aktivitas dan membatasi aktivitas berdiri yang cukup lama. Kemudian ibu juga disarankan untuk melakukan penata laksanaan lain, misalnya dengan cara pijat atau kompres kaki, atau mengurangi makanan asin karena makanan asin sendiri itu dapat meningkatkan retensi cairan. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya kembalikan ke Iya, mungkin saya buka sesi tanya jawab ya, Dek, untuk terkait refleksi kasus ini. Ini kasusnya adalah ibu hamil dengan edema pada ekstremitas. Nah, kalau saya dapat kemarin dari beberapa LK, laporan komprehensif yang sudah dipresentasikan, itu memang adik-adik jarang sekali mengangkat masalah. Ya, bahkan hampir beberapa di LK-nya itu banyak yang tidak ada masalah. Karena memang tidak ada keluhan, tapi setelah ditelusuri dari hasil pemeriksaan, ternyata ada yang bisa diangkat untuk menjadi masalah. Nah, ini dengan adanya refleksi kasus ini, kenapa saya adik-adik harus mempresentasikan apa yang didapat selama praktek di PMP. Kira-kira kasus apa yang menarik adik-adik untuk diangkat menjadi refleksi untuk berikutnya? Baik Bu, kalau dari saya sendiri itu kasusnya bernama Nyonya E, usianya 33 tahun. Nyonya E ini G3P2A1. Kemudian untuk kasusnya sendiri itu odem, kakinya bengkak, tapi itu baru ketika menjelang persalinan Bu, sekitar TM3, pada TM3. Kemudian untuk aktivitas ibunya sehari-hari itu memang mengerjakan pekerjaan rumah sendiri seperti memasak, menyapu, mengepel seperti itu. Kemudian untuk hasil dari anamnesis ditanyakan sejak kapan odemnya, itu baru ketika sudah di atas 30 minggu seperti itu Bu. Untuk penyebabnya ibunya mengatakan karena terlalu banyak jalan-jalan supaya bayinya cepat turun seperti itu Bu. Kemudian supaya bayinya juga cepat lahir kayak gitu, harapan ibunya seperti itu. Kemudian untuk semua hasil pemeriksaannya normal, mulai dari tensi itu normal, kemudian untuk odemnya itu masih di derajat, sebentar Bu, sekitar derajat 1, jadi kembalinya itu cepat, namun ketika mau melahirkan ini karena ibunya pasiennya sudah melahirkan ya Bu, ketika mau melahirkan itu baru naik ke derajat 2, jadi tambah lama gitu Bu kembalinya waktu ditekan itu pembekakan kakinya. Kemudian untuk tensinya juga sempat tinggi ketika mau melahirkan, tapi karena dianjurkan untuk terus miring kiri, jadi tensinya bisa terus normal seperti itu Bu. Untuk protein urinnya sudah pernah diuji, untuk hasilnya negatif, tapi kakinya masih bengkak gitu Bu. Kemudian dianjurkan untuk
meninggikan kaki, kurang lebih kayaknya sama seperti Ruman tadi, mengurangi yang asin-asin, kemudian mengurangi kacang-kacangan seperti itu. Oh, menambah kacang-kacangan justru. Kemudian mengurangi kafein seperti itu, Bu. Ya, jadi hampir sama ya, Dik ya. Jadi untuk pemeriksaan ini ya. Jadi untuk misalkan pemeriksaan pada ibu hamil, adik-adik di sini bisa menuliskan, misalkan ada udim pada ekstremitas, misalkan kanan kiri, biasanya kan ditulis positif, positif gitu ya, udimnya. Nah, sekarang ditambahkan derajatnya masuk derajat keberapa. Karena nanti juga masih adik-adik melalui, walaupun fisiologi sudah selesai di semester ini, semester depan itu kan juga ada untuk pencapaian kasus patologis, kehamilan dengan patologis. Nah, pasti akan melakukan pemeriksaan. Deteksi dininya adalah kita melakukan suatu penapisan dalam kehamilan untuk resiko tinggi. Nah, mungkin adik-adik ada pengalaman lain dalam memberikan konseling selain yang disebutkan oleh teman-temannya tadi. Bisa menjawab Ibu, kalau dari saya sendiri kemarin pengalamannya juga masih sama terkait yang ODIM, tapi di sana untuk ibunya itu biasanya dianjurkan untuk periksa protein urin apabila selama TM3 sampai mau proses melahirkan ODIM-nya tidak berkurang juga. Tapi sebelumnya di KIE dulu terkait mengurangi cara mengurangi ODIM-nya itu bagaimana. Begitu Ibu. Fatma, saya izin share pengalaman. Iya, silakan. Mungkin kalau dari PMB saya dan Marisa, kemarin itu ada ibu yang mau mau ibu hamil, tensinya itu tinggi Bu, 140/90, tapi enggak bengkak, kaki dan wajahnya enggak bengkak. Terus kemudian dilakukan tes protein urin dan hasilnya negatif. Mungkin itu bengkaknya tensinya tinggi karena yaitu aktivitas ibunya yang kurang istirahat, kemudian pola makannya seperti itu, Ibu. Adik-adik, saya akan menambahkan terkait edema tadi. Edema merupakan kondisi pembengkakan pada suatu anggota tubuh pada masa kehamilan. Biasanya edema tersebut terjadi pada jari atau kaki ibu hamil pada trimester ketiga. Tetapi edema tersebut juga bisa terjadi pada trimester pertama. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan hormon progesteron yang memperlambat pencernaan. Kondisi inilah yang menyebabkan ibu hamil mengalami perut kembung, serta muncul sedikit bengkak pada tangan, kaki, dan wajah. Pada trimester kedua, kondisi pembengkakan ini juga akan lebih terlihat, terutama pada saat ibu hamil terlalu banyak aktivitas dengan berdiri, kemudian berada di cuaca panas. Nah, adanya pembesaran pembengkakan terjadi disebabkan oleh adanya peningkatan volume darah dan cairan dalam tubuh ibu tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke Dek Vina ya, untuk portofolio, saya persilakan. Baik, saya lanjutkan. Kemudian untuk khusus pertolongan persalinan itu akan dilayani selama 24 jam. Mungkin adik-adik kita bisa sharing ya, portofolionya di Vina seperti itu. Mungkin ada portofolio yang mungkin beda. Kalau misalkan dari saya sebenarnya untuk kehamilan itu hampir sama kayak di PMB Vina. Ya, berarti kalau di Wilda ini karena mungkin sendirian ya Dik ya. Memang Dik, kenapa kok di kehamilan ini, terutama di Leopold ya, keterampilan Leopold, kenapa kok harus 100 kita megang ibu hamil. Nah itu tadi, biar kalian tuh terampil.
Demikianlah penjelasan saya dari komponen PDD UKT-PT bidang pengajaran yang meliputi delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu asuhan kebidanan pada masa kehamilan fisiologis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.